Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebenarnya perkenalkan, saya Sabila Syadazah, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 5 kali ini dengan judul presentasi penerapan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan iptek terhadap penyakit pneumonia. Eh, penya- Kelompok 5 beranggotakan yaitu Aliza Puziawati, Sausan Karimah, Yolanda Priasti, Riana Pramuji, Olive Mahira Darlianto, dan saya sendiri Sabila Syahadazah. Baik, langsung saja ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada moderator. Yang pertama di sini ada teknologi. Teknologi mengutip dari jurnal Anakisi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK dalam pendidikan berasal dari bahasa Prancis yang artinya la technique, yang berarti semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Lalu ada ilmu. Nah, ilmu ini adalah pengetahuan. Ilmu mengandung tiga kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan yaitu knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pengetahuan biasa. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmu, yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat, yang keempat pengetahuan agama. Next. Lalu ada kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya ada pneumonia atau yang biasa dikenal sebagai paru-paru basah. Pneumonia merupakan peradangan pada paru-paru yang diakibatkan oleh infeksi bakteri dan virus, dan penularannya itu dapat melalui lingkungan. Pneumonia ini telah merenggut kurang lebih 5 juta nyawa per tahunnya dan menjadi penyakit yang akut yang banyak diderita oleh anak-anak dan juga lansia. Lalu ada perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, Yunani kuno abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan atau The Dark Age. Lalu Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung makna yang berbeda, yakni pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan makna yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila. Makna yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek. Sedangkan yang terakhir, makna keempat,
menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan teknologi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu peranan iptek di bidang kesehatan. Peranan iptek di bidang kesehatan sangatlah dibutuhkan karena dapat membantu menolong jiwa manusia yang tengah mengalami masalah pada kesehatannya. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap penyakit pneumonia. Sebenarnya 5 sila tersebut itu dapat menjadi patokan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut, tetapi terkhusus di sila ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia, penyakit ini tuh sebenarnya dapat kita cegah dengan cara bersama-sama kita tuh bersatu untuk menjaga kesehatan lingkungan, dan juga kita tuh menjaga jarak dengan si penderita. Maksud dari menjaga jarak di sini itu kita tuh bukan berarti tidak berteman, tetapi kita tuh lebih ke menjaga apabila kayak misalkan kita tuh tidak menggunakan alat mandi, alat makan, atau baju secara bersamaan atau bergantian. Dan juga ketika kalian tuh punya pacar, kita tuh kan ini tuh pneumonia itu kan bisa ditularkan secara droplet. Sebaiknya jika pacar kalian itu kalian tidak tahu apakah dia tuh punya penyakit pneumonia atau bukan, kalian tuh jangan dulu langsung kayak apa-apa sama pacar gitu. Jangan mentang-mentang itu pacar kalian, jadi jangan kayak setiap hari atau makan pun bareng gitu dengan kayak suap-suapan atau apa gitu. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memaparkan materi. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan kesimpulan presentasi kali ini. Kesimpulannya yaitu iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu adalah pengetahuan dan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Untuk pengetahuan sendiri merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan yang dimiliki manusia dibagi menjadi 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Teknologi yang berasal dari Prancis, kata bahasa Prancis, la technique, yang berarti semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri dari masa kegelapan atau the dark age. Peranan iptek di bidang kesehatan sangatlah dibutuhkan karena dapat membantu menolong jiwa manusia yang tengah mengalami masalah pada kesehatannya. Kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Salah satu penyakit yang krusial saat ini adalah pneumonia. Pneumonia merupakan peradangan pada paru-paru yang diakibatkan oleh infeksi bakteri atau virus. Untuk mendiagnosa penyakit ini, salah satunya dapat dibantu dengan cara penerapan sinar X pada penderita. Penerapan nilai Pancasila terhadap penyakit pneumonia yaitu dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia, di mana pneumonia dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Cara yang memungkinkan untuk dilakukan pada saat ini yaitu menjaga jarak dengan penderita karena penyakit ini termasuk kategori penyakit menular. Mungkin cukup sekian presentasi kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.